Biarpun Roy Suryo dan Dr. Tifa merengek-rengek, tetapi proses hukum tetap berjalan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Roy Suryo dan Dr. Tifa diserahkan ke kejaksaan. Pelimpahan para tersangka dan berkas-berkasnya. Ini semakin seru teman-teman. Mari kita tonton videonya sampai selesai. Guys, inilah penampakan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa yang setelah tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan dan tahanan di rutan Kejari Jaksel. Guys, sesuai banget ya dengan harapan para netizen dan publik Indonesia mengenai nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa. Penuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Akhirnya babak baru perkara ijazah Bapak Jokowi pun dimulai. Persidangan segera dilaksanakan. Polda Metro Jaya menyerahkan para tersangka dan berkas-berkasnya. Aduh, mana nih Roy Suryo dan Dr. Tifa yang banyak bacotnya selama ini. Kelihatan keren banget kan mereka teman-teman, mengenakan rompi orange. Atau gimana kalau menurut tanggapan kalian melihat dua orang ini? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana tadi diinformasikan oleh Pak Kabid Humas bahwa hari ini kami melaksanakan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik maupun dokumen elektronik yang mana tersangka atas nama RS dan PT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Tadi ditanyakan terkait dengan penangkapan maupun penahanan ataupun pemanggilan. Semua prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya menjadi pedoman kami di dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara dimaksud. Jadi kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda sudah sesuai dengan prosedur KUHAP. Kemudian yang kedua, intervensi. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP. Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoax atau yang sifatnya tidak benar. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya. Kalau ada hal-hal yang merasa tidak tepat, ada mekanisme yang disebut pra-peradilan. Atau apabila menemukan kecurigaan-kecurigaan atau dugaan-dugaan dari penyidik kami yang dianggap tidak benar, ada pengawas internal yang itu semua saluran bisa digunakan oleh semua pihak di dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan yang kami lakukan. Ini pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya, teman-teman.
mengenai pelimpahan barang bukti dan para tersangka ke Kejati DKI Jakarta. Setelah sekian lama bikin gaduh ini Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawannya, akhirnya hari ini tiba kita dapat melihat mereka benar-benar nyata mengenakan rompi orange dan bagaimana raut muka mereka, dan lalu banyak drama yang dilakukan oleh mereka. Ini gimana nih teman-teman kalau menurut pendapat kalian? Terlebih dari keterangan tadi Polda Metro Jaya ini, ada ternyata upaya untuk menghalang-halangi proses ini. Ada mantan pejabat. Waduh, siapa tuh kira-kira teman-teman? Coba tuliskan tanggapanmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah. Malam tidak tidur di Rumah Sakit Polri demi menjaga kedua beliau ketika ada permintaan mereka berdua akan dipindahkan ke rutan di Polda. Kenapa kita menghindari itu terjadi? Di rutan itu nggak ada tempat tidur, tempatnya sempit, yang ada cuma kipas angin. Mas Roy dan Dokter Tifa itu kesehatannya tidak dalam kondisi yang bagus. Gula Mas Roy tinggi banget. Dokter ya? Tifa dalam kondisi diimpus. Antibiotik masih harus dimakan. Sekarang siapa yang akan kontrol itu? Kalau mereka berdua pindah ke rutan Polda Metro Jaya, adakah yang bisa menjamin keselamatan para pejuang kita? Tidak. Sangat-sangat meragukan. Betul? Betul. Semalam Emak-emak ini teman-teman menyatakan kalau mereka semalaman tidak bisa tidur, menemani menunggu Roy Suryo dan Dr. Tifa. Lalu mengatakan kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa memiliki penyakit, jangan dibawa di rutan. Nah, kalau seharusnya sadar ada penyakit, ya nggak usah banyak tingkah. Mending fokus untuk mengurus kesehatan sendiri. Lagian ada yang janggal teman-teman. Kalau menurut saya, kok sekarang tiba-tiba ada penyakit-penyakit mereka. Nah, kemarin-kemarin, beberapa bulan yang telah lewat, bahkan 1 tahun ini kurang lebih bergulir perkara ijazah Bapak Jokowi. Mereka warawiri tampil di berbagai acara TV, di berbagai podcast. Sehat-sehat aja mereka. Kok tiba-tiba ketika ditangkap, muncul tuh penyakit mereka. Ini gimana kalau menurut tanggapan kalian kawan-kawan? Komen-komen di bawah ini. 280 juta rakyat Indonesia, adakah di antara kalian yang pernah melihat ijazah aslinya Jokowi? Gus Dengan Nur. mata kepalamu sendiri. Ada yang pernah lihat? Halo? Yang mana? Ada? Saya belum pernah. Salah satu dari 280 juta sekian. Ini ada 10 orang. Ada yang pernah lihat ijazahnya orang itu? Sebagai pejabat publik, Iya. kita tidak melihat. Kan tidak ada. Saya pernah disidik sama polisi, penyidik gitu. Saya pernah. Saya sudah datang ke rumahnya Jokowi, Gus. Sudah saya foto, sudah saya pegang jasanya asli. Tapi nggak pernah ditunjukkan di depan mata saya, penyidiknya. Ya. P21 dilimpahkan ke kejaksaan. Sampai sidang, saya disidang 6 bulan. Di ruang sidang, tidak ada. Saksi 35 yang didatangkan oleh jaksa, nggak pernah melihat aslinya. Ya kan? Hakimnya yang 3 orang itu nggak pernah lihat aslinya. Jaksanya, jaksa penuntut umum yang nuntut saya 10 tahun, nggak pernah lihat aslinya. Gus Nur, orang yang pernah di penjara nih teman-teman. Seniornya Roy Suryo. Ini dia juga pernah di penjara. Gegara menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Padahal melihat saja tidak pernah. Ini logika sederhananya sebenarnya teman-teman. Kok bisa menuduh ijazah orang lain itu palsu, sedangkan melihat saja secara kasat mata nggak pernah. Nah akhirnya kan Gus Nur ini dipenjara karena dia nggak bisa membuktikan ucapannya, tuduhannya terhadap ijazah Bapak Jokowi. Nah ini juga yang bakalan kena untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Beban pembuktian itu akan dilimpahkan ke mereka. Kalian kan yang menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah sekarang silakan adakan, munculkan, tunjukkan bukti-bukti tuduhan kalian yang mengatakan kalau ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Ini gimana nih?
Kalau menurut tanggapan kalian kawan-kawan, komen-komen di bawah ini. Nah, ini momen Dokter Tifa mengenakan rompi orange lagi, teman-teman. Gimana tadi ujiannya dok? Tadi gimana dok? Ujiannya dok? Terganggu nggak dok? Apakah hari ini sehat dokter Tifa? Aduh, tiba-tiba jadi kalem, teman-teman. Kalau biasanya Dokter Tifa ini tiap ditampil di berbagai acara TV kan, atau di podcast itu banyak sekali narasi, banyak sekali cakapnya. Tapi kok sekarang jadi kalem gitu ya, jadi pendiam. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama. Jangan lupa, tanggapan terbaikmu. Mari kita diskusikan di bawah ini.